Fotizen. Hai. Halo. Selamat bergabung di live-nya Indo Voiceover. Hari ini aku bawa pasukan baru nih, teman-teman semuanya. Kita akan kenalan dulu sama partner aku sambil menunggu teman-teman yang lain itu pada join. Halo, ada kakak Kim Sabe, ada kakak Alithan Studio. Wow. Ayo ajak teman-teman yang lain untuk join di live-nya Indo Voiceover. Tapi sebelum itu kita ucapin Happy New Year. Happy New Year. Untuk semua penonton, untuk semua followers Indo Voiceover, semoga di tahun 2026 ini harapan-harapan kalian bisa segera tercapai, rencana-rencana kalian juga bisa berjalan secara lancar. Amin. Oke, kenalin dulu dong kakak, siapa kamu ini? Halo Fotizen, perkenalkan nama aku Maritza. Ini pertama kali aku live, mohon bantuannya Kak Debbie. Baik, aduh lucu sekali adik satu ini. Gimana nge-live bersama Indo Voiceover? Karena kan waktu itu Marisnya cuma lihat doang ya. Pasti deg-degan ya. Deg-degan banget. Mohon bantuannya. Tenang, aku tidak akan mengintimidasi kamu kok. Karena kan hari ini tuh kita live-nya tidak cuma berdua aja nih Mariza. Ada siapa nih? Ada kawan-kawan kita yang lain. Dan kawan-kawan kita ini itu tuh lagi naik daun banget loh. Dulu-dulu nih, bukan dulu sih, beberapa bulan Desember itu nama kedua teman kita tuh naik banget. Gak sabar banget. Iya, idola banget nih. Kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, aku ingetin sekali lagi untuk ajak teman-teman kamu yang lain untuk join di live-nya Indo Voiceover, karena kita akan seru-seruan bareng membahas satu topik yang bisa dibilang ini adalah topik yang baru banget kita bahas. Dan setiap live kita tentunya akan menyajikan topik yang berbeda. Gitu. Kita sapa-sapa dulu kali ya yang sudah join. Nah, ada kakak Nana, ada kakak Trilife, ada kakak Kim Sabe. Kembali lagi kamu kakak Kim Sabe. Kakak Kim Sabe ini sering banget join di live-nya Indo Voiceover. Dia penonton setia kita nih. Keren banget memang Kak Kim Sabe. Oke, tapi sebelum itu aku mau tanya ke Kak Marza dulu nih. Yup. Kamu akhir tahun ini sering nonton film nggak? Ini kita spill dikit loh. Untuk film ya, kadang-kadang nonton sih Kak Aduh, Debbie. kadang-kadang. Yes. Kadang kidding bukan? Kadang kidding. Bukan ya? Bukan. Oke. Nonton film dikit kalau lagi luang aja. Oh, kalau lagi luang. Oke. Nah, kan kalau film itu tuh ada beberapa karakter, kan ada karakter yang baik, ada karakter yang jahat juga nih. Dan beberapa karakter memang punya kapasitas yang mungkin bisa dibilang sulit juga untuk diperankan, sulit untuk dibawakan, seperti itu. Nah, nanti live kita itu akan membahas tentang tokoh villain atau tokoh jahat dalam film. Nah, ini pasti menarik banget untuk dibahas gitu. Karena kan film nih, pasti orang-orang juga suka nih nonton film. Apalagi film-film sekarang, terutama film Indonesia kan ya, lagi naik-naiknya ini, lagi bagus-bagusnya gitu. Benar banget. Terakhir kamu nonton film apa? Terakhir ya, kalau di bioskop yang rame sih mungkin KKN Desa Penari sih. Kak Gaby nonton nggak KKN Desa Penari? Aku nonton banget itu KKN Desa Penari. Mungkin Fotizen juga pernah kali ya nonton di KKN Desa Penari. Wah, seru nih. Iya dong, seru nih. Kalau ngulik film itu pasti pembahasannya seru. Nah, biar lebih seru lagi, kita langsung undang aja kali gestar kita pada sore hari ini, biar pada nggak penasaran. Siap-siap ya. Belum telat kan Kak, barusan pulang kuliah? Belum dong Kak, aman, ini baru aja kita mulai kok. Kalau kakak joinnya jam 4 lebih, nah itu baru telat Kak. Ini kita baru intro Kakak, tenang aja. Oke, kita cek dulu apakah kawan kita. Oh sudah, kita undang terlebih dahulu. Ntar kita ini. Aduh, kenapa tuh? Gisel kita nih baik kok. Oke. Oh, udah masuk? Yes, halo. Halo. Halo Kak Anin dan Kak Bian. Sore. Lagi di mana tuh?
Nyorek banget. Ya kita lagi di luar kota nih ya, jadi live-nya Di mana? Luar kota tuh mana? Solo. Oh, mesti lagi ini ya, minum kopi sambil menikmati sore gitu kan. Oh iya dong, jelas. Sekali-sekali jalan ke Solo. Ada apa tuh kok ke Solo ya? Solo, Solo Raya. Oh, kayak nasi Padang Solo Raya. Gimana? Oke. Iya ya. Nah, kita ada pasukan baru loh, Kak Anin dan Kak Bian. Halo. Halo, Tolong dibimbing ya Mas Anin dan Kak Bian ya. izin. Jangan yang aneh-aneh gitu. Apanya yang aneh-aneh? Ya enggak, biasanya kan Mas Anin suka jahil. Belum aja. Tungguin aja. Oh, Aduh, takut loh, takut loh. takut banget loh. Ada dari Kak Kim Sabewa, banyak orang nih. Yoi, banyak orang tuh makin rame, nanti makin seru live-nya. Selamat sore kakak, dari Kak Sonaria. Selamat sore juga Kak Sonaria. Halo, apa kabar Kak Sonaria? Semoga kabarnya baik. Kak, suaranya double Kak. Oh ya Kak, suaranya double di mana ya suara double-nya? Kalau dari Nah, sudah aman kah? Kalau di kita aman sih ya. Di Mas Ali dan Bin juga aman? Kita aman. Oke. Oke. Nah, langsung aja nih Mas ini. Tadi aku udah tanya sama Maritza nih. Aduh, berubah jadi pisang. Filternya yang normal aja bisa nggak? Ya, Ada Kak Sunaria, baik dong, akhirnya tak tertinggal. Weh, akhirnya ya Kak Sunaria ya, nggak ketinggalan lagi nonton live kami. Oke, nah tadi aku tuh udah tanya Mariza nih Mas. Mariza tuh akhir-akhir ini lagi sering nonton film apa enggak? Karena kan kalau tahun akhir tahun itu kan banyak banget pasti film-film yang keluar seperti itu. Banyak film-film baru dengan berbagai genre. Nah, kalau dari Mas Anin dan Dian sendiri lagi nonton film nggak? Akhir-akhir ini juga. ini ya. Akhir ini sih film horor sih aku. Oh ya? Film horor. Akhir ini belum nonton film horor ya. Zaman dulu apa film baru-baru? Kalau film baru malah jujur aku nggak ngikutin. Hmm. Bioskop gitu tuh aku malah sebenarnya nggak tahu. Hmm. Kalau Bian gimana tuh? Aku nonton film ya sebenarnya kan terlalu ngelihat banget kalau aku nonton film horor ya. Cuman nonton aja. Cuman nggak terlalu ngelihat. Maaf nih Kak Bian dan Mas Ani suaranya keputus-putus. Oh mungkin ada gangguan sinyal ya. Iya. Semoga bisnisnya baik ya. Ya. Hmm. Terus di ada sinyal. Yes. Nah, tadi kan kita semua berarti kan ada yang sering nonton film, bahkan Mas Ani juga karena Mas Ani kan bukan ini ya gen milenial mungkin ya. Jadi seringnya nontonnya film-film yang dulu gitu kan. Enggak dong. Di sini Oh ya, enggak ya. Oke. Nah, dari film yang Mas Anin atau Bian atau Mariza, mungkin aku juga yang tonton, ada nggak sih Mas karakter atau tokoh yang ikonik banget gitu? karakter apa nih? Karakter dalam filmnya sebagai pemeran utama kah atau apanya gitu? Mungkin Kalau yang karakter jahat nih Mas, karena kan untuk membentuk suara karakter jahat atau villain kan mungkin Votizen atau yang lain mungkin ini si karakter jahat mungkin harus teriak-teriak ya, padahal kan nggak harus selalu seperti itu gitu, atau nggak selalu harus yang menyeramkan kayak gitu. Ya. Kalau karakter jahat sih ada sih, ada. Yang paling berkesan ya. Iya, yang ikonik ada nggak?
Kalau dari aku sih mungkin ini ya. Pernah nonton film The Raid nggak? The Raid. The Raid, belum pernah lagi. Ya, itu film lama sih sebenarnya. Iko Uwais yang mainnya. Iko Uwais, terus ada Mm-mm. Hakim. Nah, di situ tuh ada penjahatnya, pemerannya tuh si Rey Sahetapi. Mm-mm. Nah, itu ikonik banget. Jadi ada kata-kata yang pada saat polisi masuk, terus habis itu dia muncul nih walaupun hanya dari speaker ya, cuma dari suaranya doang. Mm-mm. Itu ikonik banget. Ya. Dia bilang selamat senang-senang gitu. Walaupun di situ Mm. berat, yang keluar kan cuma suara dari speaker gitu ya. Cuma Mm-mm. udah memperlihatkan banget kalau wah ini jahat banget nih orang ini nih, villain banget nih gitu. Karena suara Mm. termasuk yang berat ya, termasuk deep voice ya. Voice Mm-mm. Oke. Mas, maaf, masih keputus-putus ini mas, suaranya suka hilang-hilang masih. ya. Iya, Aduh, terus, udah lumayan nggak? untuk saat ini udah aman. Semoga seterusnya aman. Oke, tadi kalau dari Mas Anin film The Raid ya. Kalau dari Bian, Kak Bian? Ini apa? Indo atau luar juga boleh. Kalau dari Indonesia apa? Kalau Indo sih ah paling ini sih bukan bukan film ya, cuman kayak series gitu. Itu tuh Mm-mm. yang nonton tuh sebenarnya nenekku. Kamu ikut nimbrung gitu. Nah, ikut tuh seriesnya tuh ini Oke. tantang. Kamu? Ya santang. Ini kenapa udah ketawa-ketawa dah? Iya, Kian Santang kamu nonton. Ya, nenekku yang itu. Itu yang ada ini bukan yang ada burung-burung. Bukan, Bukan ya? bukan itu beda lagi. Oh, Itu beda. itu ya itulah. Itu intit ya, Nah, intit ya. Terus gara-gara nenek kamu nonton itu, kamu ikut nimbrung, kamu juga ikut suka gitu kah? ya, ya, ya bisa bilang gitu lah. Atau jangan-jangan karakter favorit kamu sama nenek kamu juga sama? Kalau kalau karakter favorit nenek kamu apa? Kalau nenekku pasti ini dong, MC-nya dong, si Oh, Alwi Asep yang jadi Raden Kian Santang nah. itu film jadul banget ya? Marisa tahu nggak? Oh, tahu, 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 tahu. Marisa tahu. Tahu. Ini film top. Makanya jadul banget. Aduh. Tadi siapa karakter favorit kalian? Ya, ikoniknya. Namanya siapa Namanya tuh? tuh kalau pemerannya siapa ya? Aku lupa namanya. Cuman Hmm. kalau ini tuh eh Amuk Marugul. Nah, itu nama dia. Oh, kenapa tuh bisa suka sama Amuk? Ya karena apa ya? Dia tuh aku tuh kalau nonton film tuh eh, ngelihat villainnya ya sebenarnya bukan MC-nya ya. Villain, eh, secara karakter dia membawa Mong ya Kalian mungkin bisa pakai data ini soalnya masih suaranya putus-putus masih. Tuh. Kayak Ya, coba. Atau nah,
Udah masuk. Coba. Masuk Pak Eko. Ya. Amuk Marugul. Marugul ya. Amuk Marugul. Marugul apa Maru apa? Amuk Marugul. Marugul. Ah, itu dia dari penyampaian dia ngomong, terus acting dia itu villain banget. Ditambah lagi dia Mr. Bro itu yang bikin lebih hit dan kelihatan villain gitu. Oke. Jadi berarti untuk karakter Amuk Marugul ini suaranya yang berat gitu ya? Berat ya, sebenarnya berat. Berarti berat yang menggambarkan kerajaan gitu kah? Nah, Penguasa gitu. penguasa itu kayak pingin menguasai semua kerajaan gitu loh. Kamu suka karena begitu suaranya di voice-nya. Ya, Kalau Mariza sendiri? Kalau aku sih ya Kak, akhir-akhir ini kalau film-film yang baru itu menurutku malah nggak harus yang suaranya deep voice banget gitu. Kayak kalau film sekarang kan juga banyak yang kayak hantunya cewek-cewek, yang villainnya cewek, yang pelakor juga gitu kan. Iya. Wah, suara-suaranya itu nggak harus yang deep, bahkan yang suaranya halus, yang ngomongnya halus pun juga bisa termasuk villain. Betul. Yes, setuju sih aku karena kan mungkin kalau dilihat dari film dulu, zaman dulu gitu ya, sama zaman sekarang kan ya pastinya karena perkembangan zaman juga ya, otomatis kan sebuah industri film itu akan mengikuti juga. Nah kalau sekarang nih Mas Hani nih film-film sekarang itu tuh dulu kan filmnya horor ya kebanyakan ya genrenya ya. Sampai sekarang Mas. Iya, cuma kan sekarang horor itu nggak sebanyak dulu, Mas. Sekarang kan banyak banget genre-nya, ada action, terus ada animasi sekarang juga yang lagi naik kayak gitu dan makanya karakter suara untuk tokoh villain ini nggak harus yang selalu nyeremin, nggak harus selalu yang berat seperti tadi atau teriak-teriak. Bahkan dengan suara lirih, lembut gitu tuh bisa menusuk juga tuh, bisa masuk ke karakternya juga. Kayak gitu. Kalau misalnya villain zaman sekarang ya. Kalau misalnya zaman sekarang tuh film-film tuh udah jarang ya yang model kayak ada superhero-nya atau terus habis itu ada musuhnya utamanya kayak gitu kan udah jarang banget nih film-film zaman sekarang ya. Kak Maritza bilang itu lebih ke villain-villain yang orkah atau apa gitu ya. Iya. Ya, lawan pukul-pukulan gitu. Betul. Makanya. Karena biasanya kalau film apa gitu misalnya ada pelakornya gitu kan jelas cewek. Nyelekit banget kata-katanya gitu. Betul. Bener. Itu kalau misalnya oh itu. Sorry Mas, bisa diulangi yang bagian supir? Masih keputus tadi suaranya. Sambil kita membacakan komen nih, karena ada beberapa komen. Dari Kak Ruli, seberat ekspektasi keluarga lah ya. Waduh. Ya, seberat itulah Kak, seberat kehidupan kita. Loh, jangan curhat lah Kak Ruli, nanti kita curhatnya di tempat lain, di lapak lain ya. Nah kalau menurut Votizen sendiri nih, ada nggak sih karakter-karakter yang mungkin Votizen tuh suka banget sama karakter suaranya? Kayak, wah karakter suara ini tuh beda banget kok, tapi kok bisa ya membentuk karakter yang seperti ini gitu visualnya gitu. Ada nggak bisa di komen-komen nih Votizen? Dari Kak Kim Sabe, film zaman sekarang pada soft spoken banget lah, betul tadi kayak kata Mas Hani juga, film-film zaman sekarang tuh nggak harus yang teriak, marah besar, soft spoken aja tuh udah bisa jadi villain dia. Justru itu yang malah lebih menusuk ya, lebih nyeremin ya, lebih bikin merinding juga. Dari Kak Max, penjahat menusuk dari belakang, temen gue banget lah tuh. Aduh.
Wah, boleh nggak itu ceritanya diangkat jadi film juga? Ini kita buka curhat ya. Iya, ini kayak salah lapak kayaknya ya, karena kepada kalau bahas film tuh langsung, ini nih, cocok nih. Ada dari Kak Aryo, inget banget dulu ngisi suara buat campaign Telkomsel jadi antagonis. Namanya Mister Lemot. Wah, gimana tuh Kak Mister Lemot? Apakah karakter suaranya juga dibikin lemot kayak, ah iya, apa gitu. Apa ya? Gimana tuh kayaknya menarik banget juga tuh antagonis tapi namanya Mister Lemot ya. Gimana tuh kira-kira Mas Nin? Antagonis tapi namanya Mister Lemot. Kalau nama sih antagonis biasanya keren-keren ya. Makanya. Film itu kan malah lebih kerenan villainnya gitu loh daripada superhero-nya biasanya. Iya, Dari namanya, dari tampilannya gitu ya. betul. Mister Lemot. Kebayang nggak tuh nanti suaranya bakal gimana? Kalau itu nih, kalau misalnya bayangan gue ya, kalau menurut bayanganku Mister Lemot itu mungkin ya mungkin dari cara ngomongnya itu lemot gitu, terus suaranya cocoknya sih mungkin ya cocoknya agak-agak berat gitu ya. Jadi Hmm. dia kayak membuat ini kan campaign ya, berarti campaign salah satu Hmm. membuat uh, ngejek-ngejek gitu sih dengan suara berat Hmm. kayak nyindir nyindir. Ya, bisa-bisa itu. Bisa juga tuh di karakter suara yang begitu. Nah, ada jawaban langsung nih dari Kak Aryo. Jadi karakternya jahat tapi otaknya lemot dulu radio play, Kak. Gitu. Radio play. Terus dari Kak Proli, paling asik sih film tipe komikal komedik gitu. Aku pernah take sambil ngakak karena konyolnya ini karakter. Nah ini sekarang juga lagi banyak nih film-film yang karakternya ini jahat tapi dibalut komedi gitu. Kayak film ini kali ya, The Big Four. Nah itu kan juga tuh dia ada unsur-unsur komedinya, tapi ada memang film komedi sih, komedi action gitu. Ada karakter villainnya, nah itu dibalut komedi juga. Nah itu mungkin susahnya kali ya, Hmm. seperti itu. Kalau kalau misalnya menurut Kak Gaby nih, Hmm, sebenarnya dalam dalam dunia voice over itu yang tidak terlihat visualnya lah misalnya yang nggak kelihatan visualnya gitu, gimana sih caranya supaya orang denger aja tuh wah ini pasti villain nih, wah ini pasti orangnya penjahatnya nih gitu. Itu tuh ada nggak tuh tips and triknya kira-kira? Kalau oke, mungkin bisa diulangi nggak Mas tadi? Sebenarnya keputus lagi. menurut kalau menurut tadi ini ya, Ah, ini voice over kan yang tidak ada. Nah, karakter suara itu supaya terdengar, wah ini penjahatnya nih, ini villainnya nih, itu ada nggak tuh tips and triknya? Menurut tips Kak G? and tips ya, supaya terdengar film tanpa harus melihat visualnya ya. Ya betul. Eh, kalau dari aku mungkin pahami dulu ceritanya, kan pasti ada skripnya kan itu, pahami dulu ceritanya, pahami dulu karakternya itu dia seperti apa. Nanti kan habis itu langsung kebayang, oh misalnya karakternya ini dia dibuat nggak yang terlalu mencolok kelihatan semua orang, oh ini penjahat-penjahat gitu. Mungkin dengan kamu dibikin suara ini ya, soft spoken aja, mungkin nggak terlalu teriak-teriak, tapi kamu tegas ngomongnya bisa nyelekit ke semua orang, kayak gitu. Mungkin seperti itu sih. Jadi kayak pahami dulu skripnya, jalan ceritanya gitu. Karakternya juga dipahami dia tuh seperti apa, mungkin background story-nya juga gitu kan. Kenapa dia
bisa menjadi jahat, tujuan dia jahat itu apa. Seperti itu sih kalau menurut aku. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu nih, Kak Gaby, Hmm, uh, kita harus gini ya. Biar denger maksudnya. lebih ini. Nah, jadi gini, Kak Gaby. Enggak sedekat itu juga, Mas. Nanti yang nonton takut malah. Jadi menurut uh, lebih penting mana? Ah, apa? Lebih penting mana? Mas, punten banget ini. Kan Suaranya masih keputus nih. Jadi kita tidak bisa mendengar. Apa? kita ulang ya. Menurut Kak Gaby, Iya. uh, jadi lebih penting mana nih? Skrip atau karakter suaranya untuk memperlihatkan jahat? Skrip atau karakter suaranya untuk memperlihatkan dia penjahat. Ya. Pertanyaan yang bagus dan sulit juga ya. Oke, lebih penting mana? Kalau sebenarnya dua-duanya penting, Mas. Karena kalau misalnya kita nggak melihat skrip, kita juga nggak bisa mengawang-awang juga kan dia. Mas Andi ketawa-ketawa. Ini banget ya. Curigakan banget. Ya, jadi kalau menurutku berawal dari skrip dulu sih. Skrip dulu udah tahu, udah jelas karakter suara yang mau dibentuk seperti apa, terus nanti kita mengolahnya gimana gitu. Oh, ada ini request, Mas. Apa tuh? Pertanyaannya diketik aja. Oh, ya. Boleh. Mungkin karena tadi suara Mas Saling putus-putus. Ya. Sudah kan tadi udah kejawab. Iya juga sih. Oh, mungkin nanti untuk next ya kali ya. Boleh. Mungkin kalau misalnya ada votisan yang mau ini juga ikut jawab juga ya pertanyaanku tadi. Ayo share. Boleh nih. Tapi ini banyak banget yang komen nih tadi kelewat. Kita scroll dulu. Dibacakan ya, Mangkip ya. Oh ya. Yeah. Oh, dari Kak Edwina Fedora, wah seru banget main radio play. Ibuku dulu selain penyiar radio juga aktif di radio play. Mas Salin aktif juga nggak? Aku aktif di aku aktif di aja, bukan radio. Apa? Aku aktif di ya, play aja. Di mana, sorry? Oke. Terus nih dari Karli, senyum Pepsodent Mas Anin. Tadi kan Mas Anin deket banget. Gitu. Hahaha seru. Enggak harus diulang, Mas. Tidak harus diulang gitu kan. Cukup sekali aja. Oke. Lanjut ya. Aduh lucu banget. Kalau Mariza gimana, Mariza? Mariza nih tadi kayaknya shock gitu ya. Melihat atraksi Mas Anin. Gimana nih Mbak Kak Gaby? Nah, mungkin Mariza punya jawaban yang lain gitu kan atas pertanyaannya Mas Anin. Oh, kalau aku setuju sih sama yang dibilang Kak Gaby tadi. Skrip berpengaruh, tapi suara juga ngaruh. Karena kalau misalnya skripnya nggak meyakinkan juga, kan kurang meyakinkan buat teman-teman. Jadi kurang kelihatan kalau villainnya gitu. Seperti itu. Nah, kalau Mas Anin punya jawaban atas pertanyaan Mas Anin sendiri nggak? Apa tuh? Oh, yang tadi tuh. Iya. Kalau menurut aku sih mana yang lebih ini ya, skrip. Kalau aku itu kan walaupun orang bacain mau dia karakter suaranya berat atau
atau ringan atau di cuma bisik-bisik aja. Cuma kalau misalnya ternyata skripnya itu sudah jahat, sudah kayak jelek-jelekin orang kah atau apa, nyinyir kah gitu, itu berarti sudah kelihatan gitu. Oke. Kayak yang tadi udah kita bahas juga ya, banyak juga yang soft spoken aja itu juga bisa menjadikan orang villain gitu loh. Betul. Yes, berarti sekarang ini ya tokoh villain berkembang ya. Iya, ya kayak Marita ya. Iya, sekarang banyak banget film-film tentang pelakor gitu. Itu lagi trennya zaman sekarang. Film-film Iya, kayak gitu. Mas, zaman 2022 apa ya? 2022 ke atas lah. Kalau nggak salah. Gitu, banyak banget pelakor dan ya itu tadi jarang ada karakter-karakter yang Dia teriak mungkin ya. terus yang ada superhero yang tadi Mas Anem bilang gitu kan. Nah, itu udah nggak ada sekarang ya. Jarang Ada malah. cuman jarang. Kalau zamanku tuh ada film Saras 008. Waduh, tua banget. Manusia tahu nggak? Tua banget. Nggak tahu. Saras, Panji Manusia Milenium. Gitu. Nah itu tuh di situ emang dia ada villain, tokoh villainnya yang memang benar-benar bentuk villain sih. Karena ada visualnya ya, jadi dia ada visualnya, terus dengan karakter suaranya juga yang dibuat garang gitu lah, ganas gitu dia. Ya. Tuh, dapat Mas Ruli kelihatan ketahuan banget tuh umurnya Saras 008. Oke, terima kasih sama sore. Yes, akhirnya terungkap sudah Potizen. Di sini realita umur Mas Anin. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Diri Senisio. Ukuran keberhasilan kalau peran ini tokoh jahat biasanya apa ya Kak? Kalau kita peran ini tokoh jahat biasanya apa? Mungkin ukuran keberhasilan di saat ketika orang-orang itu di realitanya tetap menganggap kamu villain ya. Oh, iya setuju banget sih Kak Devi. Tetap menganggap dia jahat gitu, in real life-nya. Bahkan sampai di luar film pun kayak orang-orang lihat, itu tuh orang jahat gitu. Ya, betul. Orang jahat. Atau mungkin mereka teringat satu dialog kah yang wah kamu tuh pastiin ini jahat banget gini itu. Yang sampai orang-orang tuh nggak akan bisa lupa itu. Benar-benar. Kalau kita sebut aja karakter ini, wah jahat ini karakternya, gitu sih. Betul. Begitu menurut aku. Kalau dari Mas Sani dan Kabian, mungkin Kabian ada tanggapan lain? Iya. Terus bahkan kalau dulu ada cerita nih di petualangan Sherina. Itu tuh bahkan yang bukan saking villainnya karakter di situ, itu tuh bahkan yang bukan manusia pun jadi villain. Tahu nggak Mas? Yang bukan manusia? Mobil. Penculik. Oh iya. Oh, Mobil penculik jadi villain. Mobil jeep gitu ya. Itu jadi kebawa mobil-mobilnya. Ya. Wah. Ternyata nggak cuma manusia ya? Kayak memori zaman kecil sih sebenarnya kalau lihat apa Gimana tuh ya karakter? Berarti visualnya mobil nih. kalau visualnya mobil berarti ya. Terus kalau gitu karakter suaranya gimana tuh? Deep juga. Oh, tetap karakternya tetap suaranya tetap mobil.
Bukan. Jadi ini ada relate. Jadi antara punya Mas nggak denger, maaf ya. sama Kata Raja saya. oh, Kartarajasa sampai Kartarajasa. Kartarajasa. Jadi Kenapa tuh? Kartarajasa itu punya mobil, mobilnya Heeh. nah, nah Mobilnya bagus. karena perannya Kartarajasa dapat banget Heeh. orang sama Oh. itu gitu. Jadi Oh. kalau itu adalah mobilnya penjahat tuh, kalau ada Oh. itu Ya. Oke. dapat Berarti dia sudah berhasil ya membawakan karakter villain itu. Oke, ini kita tebak-tebak ya. Apa-apa gitu tadi. Sinyalnya mungkin di sana lagi jelek kali ya Mas Anin ya. ya ini lo panas. Hujan nggak? Enggak. Waduh, di Solo panas sih, enak, enak. Solo Raya kan? Kalau kompornya panas. Oke, ada pertanyaan dari Kak Ruli nih. Aku mau tanya nih ke kakak, untuk deliver performa yang autentik sebagai villain gimana? Nah, ini bisa banget dijawab sama Mas Anin dan Mas Bian nih. Untuk deliver ya. Yes, yang autentik sebagai villain itu gimana? Mungkin kalau aku yang dari aku ngelihat itu nomor satu tuh pasti sifatnya sombong, ada sombong-sombongnya gitu kan. Intonasi. Main intonasi yang sombong tuh biasanya gimana sih? Biasanya kan kayak nadanya keras, songong gitulah dia ngomongnya kayak ngerendah dari intonasi. Berarti dari intonasinya. Nih, aku ulangi lagi ya. Intonasi seorang itu mempengaruhi banget. Iya, betul. Kalau kita voice over ya, kita Mas. Apa? Aduh, mama. Intonasi kan kalau dalam voice over mempengaruhi banget. Nah, itu sampai itu deh. jadi kita mau Marisa ketawa terus dari tadi. jadi kalau kita lagi atau apa gitu kan adalah intonasi dalam Ya. ya kalau di dunia suara, di dunia voice over ya kita harus pintar mainin itu. Betul. Kalau misalnya kita cuma flat doang ngomongnya gitu, ya mana orang paham gitu loh. Itu moodnya tuh lagi gimana? Ya, setuju sih, setuju. Intonasi berarti ya. Jadi, mempelajari intonasi itu dalam dunia voice over utama ya. Yes. Oke. Yes, setuju sekali sama jawaban Mas Ani dan Kak Bian. Ada lagi nih dari Kak Ruli. Aktif sekali hari ini Kak Ruli. Setuju gak sih kakak kalau acting sebagai villain itu lebih mudah dibandingkan protagonisnya? Kok aku merasa gitu ya? Hehehe, apakah aku orang jahat katanya? Aduh, apakah jiwanya ada termasuk gitu? Aduh, mungkin kalau yang suka voice acting seperti itu akan merasa lebih mudah menjadi karakter villainnya ya. Cuma kan ada yang bilang, wah jadi karakter villain itu susah gitu kan. Karena ya itu tadi intonasinya harus dimainin banget. Kalau misalnya ya tadi mungkin ada yang sombong tuh seperti apa.
terus misalnya nyinyir itu seperti apa, kan macam-macam tuh. Nah, kalau misalnya orang baik ya kemungkinan orang misalnya jadi protagonisnya kan biasanya intonasinya ya seperti itu kan kayak halo iya nggak apa-apa kok gitu, nggak yang terlalu bermain mungkin ya kalau misalnya sebagai karakter baik. Karena kan villain ya seperti tadi sih yang dibilang deep suaranya, terus yang tegas, kelihatan mencekam, bla bla bla. Itu menurutku susah sih membawakan karakter villainnya. Jadi kalau susah atau gampangnya, dua-duanya sama ya. Dibilang gampang juga enggak, mau dibilang susah ya juga, ya begitu. Yes. Jadi, kenyamanan sebenarnya tergantung kenyamanan seseorang ya. Dan Betul. warna Ya, ah, yes, setuju. bener. Iya, mungkin karena aku iya bukan voice over sih. Maksudnya kalau di bidang film gitu kan mainnya orang-orang baik terus gitu kan. Karena aku juga mukaku tuh orang baik banget gitu loh, Mas. Mukaku tuh orang baik banget gitu. Terus suaraku tuh lemah lembut banget. Kenapa? Kenapa Mas Udin? Lanjut aja. Nah, tadi orang karakternya Apa? Karakterku? Iya, maksudnya kenapa tadi aku bilang susah memerankan karakter jahat karena ini tidak di voice over sih, maksudnya di film gitu aku pernah memerankan sebagai karakter-karakter yang baik terus gitu. Karakter-karakter yang baik terus, tersiksa lah gitu kan, menangis, melas ya. Jadi ya untuk men-switch ke karakter yang jahat atau villain itu masih sulit gitu. Karena dari segi suara aku kan juga yang lemah lembut gitu kan. yang ngomong lemah lembut. Iya kan, setuju nggak? Setuju dong. Enggak, enggak. Parah banget ih. Tapi kalau ya, ada tawaran untuk menjadi villain nih. Ya, mau banget lah. Oke, coba aku tantang buat Ini Mas Anin open kah? Open casting gitu gak lagian? aku produsernya nih. Coba kamu Waduh. membangun suaranya kalau kamu. Membangun suara jahat, karakter villain. Ah. Contoh. Contohnya ya, aduh apa ya Mas? Boleh nggak Mariza dulu? Shock dia. Apa ya? Aku belum terbayang lagi karakter jahat. Ayo. Nah, susah kan untuk memerankan menjadi penjahat berarti susah kan? Susah. Nah, nggak segampang dengan orang baik. Berarti tadi aku kalau misalnya dia bisa memerankan penjahat-penjahat tadi, top berarti Kak Ruli. Iya, jago. Gitu. Apa? Dengan segampang itu Kak Ruli bisa langsung mengeluarkan karakter jahat berarti kan? Itu keren. Iya. Keren. Padahal susah loh Mas menurut aku. Menurut aku ya. Nah, contohnya mana coba contohnya? Nanti aja deh itu. Tuh, ini netizen mau denger loh. Ya apa? Mas Anin deh coba kasih bayangan, kasih gambaran yang gimana. Jangan yang aneh-aneh tapi ya. Ini deh. Deh, karakternya siapa? Apa? Karakter favorit villainnya Kak Gaby siapa? Karakter villain. Waduh, ntar inget-inget dulu. Lama nih nanti. Didukung lagi sama Mas Ruli. Give me your best villain. Astagfirullah. Apa ya Mas dari Mas Anin aja deh. Nah?
Dari Mas Lena. Jadi lama loh Mas nanti Mas. Tuh, misalnya nih, sihir gitu. Apa? Sihir, sihir deh. Gimana, Apa Gap? sorry, Mas? Nenek sihir, nenek sihir. Nenek sihir ya. Hmm. Waduh, nenek sihir tuh ini ya. Tuh, tapi aku kayaknya kena mental ini ya. Ah, bisa nggak Mas nggak sekarang gitu? Loh, ini kita loh. Ah, nenek sihir ya, oke oke. Aku kembali ke setelan awal Mas, malu-malu aku. Apa kalimatnya terserah. Bebas, bebas, bebas. Nenek sihir. Nenek sihir itu kan kalau di film-film dan bayanganku itu dia ya kalau dari visualnya dia pakaiannya menyeramkan, kukunya panjang-panjang gitu ya. Hmm. Kukunya panjang-panjang hitam. Gitu. Eh, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong berikan aku semangat. Kamu akan mati makan apel ini. Keren. Malu banget ya Allah. Astagfirullah. Duh, Keren. maaf ya Fotizen. Tadi dari suara udah kayak, wah. Tuh, Kesan songongnya tuh dapet. kesannya dapet, kesan songnya dapet. Oke, tadi aku cuma menangkap suara kesan songongnya dapat. Oke. Masih belajar. Bapak nggak apa-apa. Plankton. Oh, nih di Karoli, plankton Mas. Coba Mas Anin praktekin suara plankton. 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 Ya, di SpongeBob. Oh, Karen. Aku mencintai Karen. hey Karen, bagaimana taktik kita untuk mengambil resep rahasia itu dari Tuan Crab? Weh. Kayak masak, ya kayaknya adalah gimana sih caranya? Ayolah kita dapetin gini loh, ada ambisinya, ambisius. Yeah. Wah, bisa nih berarti habis ini direkrut ya. Boleh. Ngisi baru. Oke. Wah, bagus banget lagi Mas Anin tuh. Emang Mas Anin tuh. Next. Bisa nih Mas Anin nanti ke kancah internasional. Amin, amin. Amin. Nanti kalau udah ke kancah internasional jangan sombong-sombong sama kami ya, Mas. Oh, enggak dong. Nggak denger, Mas. Capek ya? Itu paham. Ternyata tadi Enggak. Oke. Kenapa? dari tadi Kak Maritza tuh kayaknya ketawa-ketawa. Dia ketawa karena dari tadi kita effort Mas dengerin ini Mas Anin ngomong apa gitu kan. Sampai aku gini-gini, ya Allah, nih apa ya? Itu, Marga ketawanya karena itu. Kan nggak ada suaranya. Iya Mas, betul. Ya, ini sinyalnya agak susah nih mungkin nih. Di pelosok kah? Nih. Oke, wow, seru sekali pembahasan kita. Kalau menurut Mariza nih dari pembahasan kita nih apa yang bisa dipelajari dan dipetik nih? Kalau yang bisa dipelajari ya, kalau pengen
Pengen coba? Pengen coba. Oh. Kalau pengen coba, enggak maksudnya kalau Gue nggak pengen coba ini. Nggak pengen coba nge-voice over. Oke. masih belajar. Oh, masih belajar. Pede kalau di sekarang ini. Gimana tuh Mas tips biar Mariza tuh bisa pede Mas? Kalau biar pede sih, yang pertama sering latihan ya. Ya. Banyakin referensi, misalnya nontonin ya karakter-karakter yang misalnya Kak Mariza suka dulu aja gitu loh. Ada karakter apa, ditiruin aja, tiruin, dicoba. Nanti lama-lama juga ya mulai pede, mulai coba. Baik, siap. Terima kasih sarannya Mas Anin. Leanin. Leanin. Semoga makin pede ke depannya. Amin. Yes, betul. Itu saran dari Leanin. Nggak cuma buat Mariza aja ya, buat votisin di luar sana. Yang masih belum pede. Kenapa Mas Anin? Apa? Dapat Gaby Kor. Astagfirullah. Di luar sana yang pengen belajar voice over tapi masih belum percaya kan sama suaranya sendiri gitu. Pelan-pelan aja gitu. Karena untuk awal-awal pun pasti kita juga nggak pede sama suara kita sendiri. Kita punya spekulasi sendiri lah, suaraku tuh kayak gini nggak cocok lah, nggak bagus lah, nggak masuk seperti itu. Cuman kalau misalnya kita coba latihan terus sambil dengerin referensi lain gitu kan ya, kayak film lah atau bisa dilihat di YouTube gitu-gitu, tips and triknya gitu, itu juga bisa melatih supaya kita lebih pede lagi. Kan ada kelasnya juga ya Kak Mariza ya? Oh iya bener banget. Kita di Indo Voice Over tuh punya kelas online gitu, yang Votizen bisa banget bergabung di kelasnya. Iya. Kelasnya sistemnya online dan juga udah pre-record ya Kak ya. Jadi bisa ditonton dimanapun, kapanpun, sesuai dengan kesibukan masing-masing. Betul. Isi kelasnya banyak Kak. Apa aja tuh? Isi kelasnya macam-macam. Ada kelas voice basic, bahkan sampai ada kelas Adobe Audition dan juga audio editing. Dia masih ketawa loh. Oke. Gini tadi ya. Oke, terus? Ya itu macam-macam. Kalau Votizen yang tertarik pengen belajar mengenai dunia voice over, bisa banget langsung kunjungi websitenya indovoiceoveracademy.com. Kemudian bisa register untuk bergabung ke kelasnya. Kita ada paket, macam-macam paket Kak Gaby. Yeah. Ada paket 1 bulan, 6 bulan, sama 3 bulan gitu. Silahkan bisa dipilih. Ketawa dulu aja. Dipilih sesuai kebutuhan Votizen. Oke, wow, berarti lengkap banget ya Kak Mariza itu kelas-kelasnya. Jadi untuk Votizen nih yang pengen belajar terlebih dahulu, Votizen bisa belajar di kelas online-nya Indo Voice Over Academy. Seperti itu. Nanti juga akan mendapatkan sertifikat nih setelah sudah menyelesaikan semua teksnya. Seperti itu. Bener banget nih. Terus kalau yang udah belajar di Indo Voice Over Academy bisa juga daftar sebagai talent Indo Voice Over. Iya, betul. Kalau mungkin Votizen, aku udah belajar nih, kayaknya coba kali ya mendaftar sebagai talent di Indo Voice Over, itu juga bisa banget. Nanti teman-teman semuanya bisa langsung ketik aja indovoiceover.com di web kami, terus nanti tinggal di bagian sign up. Nah, itu diisi tuh data diri kalian, seperti itu. Nomor telepon dan lain-lain. Nanti kirimkan sampel suara terbaik dari kalian. Gitu. Atau Votizen juga bisa cek di highlight story Instagram Indo Voice Over di bagian register talent. Nah, di situ kan sudah ada juga tuh tata cara pendaftarannya, bahkan skrip pun juga sudah disediakan. Jadi nanti kirim aja sampelnya ke email kami. Nanti dari tim Indo Voice Over akan review dulu nih, mendengarkan dulu nih. Gitu.
Jika nanti kakak semuanya ternyata masuk dalam spesifikasi kualifikasi talent di Indovoiceover, itu nanti kita akan hubungi via email. Gitu. Semisal belum lolos pun jangan berkecil hati, teman-teman. Karena masih banyak waktu dan kesempatan untuk mencoba. Kalau mau daftar lagi pun juga nggak apa-apa. Gitu. Seperti itu. Wow. Kerasa nggak Mas live hari ini, Mas? Asik, asik, asik. Kita tunggu ya teman-teman yang daftar. Nanti akan kita dengarkan suara teman-teman. Betul. Kayaknya baru aja ada yang join baru aja deh. Wah, sudah ketinggalan nih kakak Nanda. Ya, kita udah mau selesai nih kakak Nanda. Nah, supaya teman-teman lainnya di next-nya tidak tertinggal nonton live-nya in the voiceover, teman-teman bisa langsung follow aja akun kami gitu kan ya. Nanti kita akan share kapan kami akan live lagi. Tapi setiap bulannya itu kita akan live terus kok. Di setiap hari Kamis di jam 3:30 sore gitu. Jadi minggu depan kita akan live lagi nih Kakak Nanda. Nah, supaya Kakak Nanda nggak ketinggalan, mending follow aja akun Indo Voiceover ataupun Indo Voiceover Academy. Karena pembahasannya masih akan nyambung ya, Mas ya. Betul. Nyambung. Jadi terus pantau aja. Yes, seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi Kakak Nanda. Jadi Kak Sunaria udah nggak ketinggalan nih. Jadi untuk votation lain jangan sampai tertinggal. Betul. Jadi topik Ya. minggu depan. Kenapa? Topiknya apa di minggu depan? Wah, karena tadi kita tuh sudah membahas karakter villain atau tokoh jahat gitu kan ya. Live minggu depan itu kita akan membahas tentang dialognya, Mas. Wah. Tuh. Kita akan membahas tentang dialognya. Lainnya. Wah, itu pasti akan menjadi pembahasan yang panjang juga ya dan menarik juga nih untuk diikuti, teman-teman. Gitu. Indo Voiceover, ini ada komunitasnya nggak sih, Kak? Biar bisa dapat pengalaman dan cerita dari senior-senior. Komunitas kita tidak ada ya, Kakak Kim Sabe. Kakak Kim Sabe. Kita adanya kelas online gitu. Nanti kakak kalau mau belajar bisa daftar nih di kelas online-nya Indo Voiceover Academy. Itu kenapa ya Mas Anin dan Bian tadi tertawa gitu? Jadi itu enggak kita? Enggak Gaby. Apa? Jadi sebenarnya ada komunitasnya, Sebenarnya ada komunitasnya enggak? nggak ada, kan sudah dijawab tadi. Sudah dijawab loh. Wah, seru nih. Betul, seru sekali memang. Kelas online-nya seru, live-nya seru, pokoknya wajib untuk diikuti. Wah, mantap, masih ada pembahasan minggu depan tentang villain. Betul sekali. Bukan minggu ini, bulan ini kita akan bahas tentang film ya, karakter villain dalam film. Jadi teman-teman yang punya ketertarikan juga gitu kan ya di film lah atau pengen mencoba karakter villain mau kayak gimana, bisa pantau terus live kami. Seperti itu. Nah, apakah ada sepatah dua patah kata dari Mas Anin dan Kak Bian untuk mengakhiri live ini? Kata-kata. Oke. Tuh, nanti akan ditutup oleh Kak Maritza ya dengan Waduh, gimana Kak Marisa bersedia? Wah, udah siap tuh Mas, dia udah siap tuh. Jadi buat ini sih aku lebih Mas, maaf, ku potong. Ini nggak denger nih. apa ini Iya. kita terus belajar terus coba masak wajar malu itu tuh wajar awal. Oh, Nah, terus saja kita berlatih di hadapan orang-orang nanti juga lama-lama pelan-pelan malunya itu akan hilang. Itu sih kalau dari aku sih.
Oke, baik. Berarti tadi apa ya ini ya? Karena kita tuh tidak mendengar, tapi tadi aku sedikit mendengar ya. Malu itu tidak apa-apa gitu kan. Masih awal-awal. Teruslah belajar dan berlatih di hadapan banyak orang. Benar? Tuh, asalkan kan kamu pakai baju kan, ngapain malu? Ya. Selagi kita masih pakai baju gitu. Ya, selama masih ngapain malu? Oke, tapi kan malu manusiawi, Mas. Itulah. Itulah. Nggak jelas memang. Oke, putus-putus Kak Iya nih sinyalnya Mas Ani dan Kak Bia nih. Oh, maaf ya, Fotizen kalau putus-putus. Soalnya kita lagi di luar kota. Besok-besok tolong balik ke Jogja dong ya. Iya, iya. Iya, aduh, gede banget keluar kota deh. Iya. Oke, seru banget ya live sore hari ini semuanya. Pertama aku mau ngucapin terima kasih kepada Mas Ani dan Kak Bian yang sudah bersedia lagi nih kita undang di live-nya The Voice Over, sharing-sharing sama Votizen, ketawa-ketawa random gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Dari luar kota sudah sangat effort gitu kan ya, sampai susah sinyal gitu. Terima kasih. Terus kepada Kak Mariza yang baru pertama kali live. Terima kasih Kak Gaby. Keren. Besok Mariza lagi berarti sendiri ya? Kita request Maritza lagi sih. Sendiri kan? Boleh. Sendiri. Oke. Besok Mariza sendiri yang live. Tenang. Kita ada di belakangmu. Terima kasih untuk Votizen yang sudah menonton live kami. Ada penonton setia juga tadi beberapa. Terima kasih banyak. Waktu luangnya gitu. Dan jangan bosan-bosan untuk terus menyaksikan live in The Voice Over. Seperti itu. Aku, Gibi, Mariza, Mas Hani, dan Fabian pamit undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di live berikutnya Votizen. Bye-bye. Terima kasih.